Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Dimana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memikirkan bagaimana jika kita meninggalkan dunia ini. Banyak sekali kita saat ini Bapak Saudaraku tidak akan lagi memikirkan kemanakah kita pergi. Seringkali kita dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia ini untuk merebut dunia ini. Jadi lupa kita akan kematian. Bahkan banyak seorang pada saat ini kita lihat lupa akan kematian, bahkan tidak merasa dia akan mati. Dia menganggap dia hidup selama-lamanya. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena itulah pintarnya liciknya si setan itu untuk mengelabui kita supaya kita itu tidak memikirkan kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu, karena semuanya itu adalah kuncinya adalah Alkitab. Jika kita tidak melakukan seturut dengan Alkitab, tentu kita membuat peraturan kita sendiri. Jika kita membuat peraturan kita sendiri, tentu kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Bapa Engkau telah bangun kami di pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa yang kebukakan pintu rahasia-Mu Bapa, untuk kami mengerti jalan-jalan kebenaran firman-Mu, sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul Bapa kami mau menjadi pelaku firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan Matius 9 ayat 9. Di sini katanya kepada kita, di mana Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat Matius ini pemungut cukai. Dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Sehingga di sini kita melihat judulnya tadi, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Jadi dia tidak banyak dalih, tidak banyak dia embel-embel, tapi dia begitu dipanggil Tuhan Yesus, dia mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi di sini Bapak Saudaraku kita melihat setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi begitu gampang Matius mengikutkan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat saat ini manusia saat ini sudah begitu Yesus menerangkan firman-Nya kepada kita, tidak seberapa manusia yang mau sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus. Kenapa seperti itu? Karena kita tadi yakin dan tidak yakin, dan kita tidak berapa peduli untuk menghiraukan Yesus. Tidak begitu kita hiraukan kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa kita ini semua akan berangkat menuju sasaran, yaitu apakah ke neraka, apakah ke sorga. Jadi banyak manusia yang hidup dalam dunia ini rata-rata mengatakan si anu sudah pergi ke sorga, sudah senang dia di sana. Kenapa seperti pemikiran manusia? Karena yang dipikirkan yang enjoy saja. Yang dipikirkannya adalah apa kata hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan rata-rata mengatakan jika dia Kristen, walaupun apa kelakuannya, apapun pekerjaannya, semuanya itu hamba Tuhan mengatakan dia senang bersama Bapa di sorga.
Nah, tapi jenazahnya kita akan kembali kepada debu karena dia diciptakan dari debu, tapi rohnya sudah bersama Bapa di sorga. Dia tidak sakit lagi, dia sudah senang-senang di sana. Itu semua hamba Tuhan mengatakan, sehingga jemaat juga memahaminya seperti itu. Rupanya enak rupanya menjadi orang Kristen. Semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Semuanya apapun kelakuannya, apapun pekerjaannya, semuanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Rupanya enak saja. Makanya banyak manusia tidak berusaha. Banyak manusia saat ini tidak berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dia menganggap itu sebagai bonus. Nah, itu sudah sebagai kewajiban menjadi orang Kristen. Sudah sebagai kewajaran menjadi orang Kristen masuk dalam kerajaan sorga. Jadi itulah gampangnya kita merasakan bahwa kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tak usah pun jauh-jauh Bapak Saudaraku, menjadi anak camat aja susah. Tak usah pun dulu menjadi anak Tuhan, anak camat. Susah dulu menjadi anak camat, anak pengulu aja susah. Jadi kenapa kita menganggap anak raja, segala raja itu gampang? Karena itu tadi, karena kita hanya menghayal, karena kita hanya memakai perasaan, karena hanya kita mengikuti saja, bukan kita kembali kepada Alkitab. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidak segampang itu. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana kita melihat hanya pemain bola saja, kita melihat bagaimana pertandingan untuk meraih juara itu saja susah. Sampai-sampai terkilir kakinya, bahkan pun patah pun kakinya, dia berjuang untuk mendapatkan juara itu. Jadi kita ini Bapak Saudaraku sama seperti pemain bola. Kita ini harus berusaha, kita ini harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak hanya menerima piala dengan cuma-cuma, bukan kita menerima hadiah dengan cuma-cuma, dengan tidak tanpa ada usaha, tanpa ada perjuangan kita. Kenapa kita sudah menganggap itu? Karena kita sering banyak manusia saat ini pada umumnya Kristen menganggap kita ini sudah dibeli lunas, sudah dibeli lunas dan dibayar dengan darah Yesus di kayu salib. Semuanya sudah lunas, semuanya sudah selesai, semuanya sudah dibayar. Jadi kita ini sudah enjoy, sudah menanti-nantikan. Karena apa? Karena kita sudah diberi tiket, sudah beri janji. Jadi kita ini sudah lunas, tinggal berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah pemahaman-pemahaman yang sering kita alami, kita pikirkan, sehingga kita tanpa berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita ini menganggap sudah selamat. Jadi Bapak Saudaraku, tidak segampang itu kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Makanya banyak saat ini manusia tidak ada berubah, tidak ada pertobatan. Karena apa? Karena menganggap sudah selesai, karena sudah menganggap sudah lunas. Nah, jadi tidak berusaha lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Baca Alkitab dan betul-betul renungkan Alkitab ini apa seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita jangan digonikan hidup-hidup Saudaraku, supaya jangan setan itu menganggap kita ini empuk. Karena apa? Karena di kita dikibuli, karena kita setan mengatakan, udah tenang saja kamu kan sudah selamat, kamu kan sudah dibeli, kamu kan sudah dibayar dengan lunas dengan darah Yesus. Sudah, tak usah kamu cari-cari saja lagi, tak usah kamu susah-susah lagi, tak usahlah kamu lagi pusing memikirkan itu, kamu sudah dibeli. Jadi setan itu mengatakan seperti itu Saudaraku. Makanya banyak manusia saat ini santai-santai saja, tidak ada pertobatan Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, seturut dengan Alkitab. Apakah memang benar seperti itu Bapak Saudaraku? Kenapa? Karena banyak kita ini tidak membaca Alkitab, sehingga kita saat ini merasa hanya perasaan kita saja, bukan kebenaran. Jadi marilah kita mencari kebenaran seturut dengan Alkitab. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia.
dan murid-muridnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat Yesus menjadi terang. Jadi di sini Yesus sama pemungut cukai ini, sama orang berdosa ini bukan bergabung berbuat dosa. Bukan. Tapi Yesus itu menginjil. Yesus itu memberi terang. Yesus itu memberi jalan kehidupan. Jadi Yesus ini bukan bergabung untuk mengikuti pemungut cukai, bukan mengikuti orang-orang berdosa, tapi dia menerangkan supaya orang-orang berdosa ini selamat. Jadi visi dia beda, saudaraku. Jangan kita mengatakan Yesus sendiri pun bersama orang-orang berdosa. Yesus sendiri pun berdosa, kita mengatakan. Jadi itu bukan. Dia visinya itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia datang makan bersama di situ untuk memberitakan keselamatan. Jadi kita juga tidak salah, saudaraku. Kita juga tidak salah kalau kita memang betul-betul kuat. Kalau kita betul-betul kuat, kita itu datang ke kedai tua untuk menyeritakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita memang kuat, ya nggak salah. Nah, tapi jangan kita ditarik menjadi mabuk. Nah, jadi banyak saat ini ya bergabung kepada orang itu, mengasihi mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan. Kita mengatakan seperti itu. Jadi kita yang tertarik, bukannya dia yang tertarik, tapi kita yang terpancing. Nah, jadi Yesus ini kita tahu bahwa dia sudah orang berhebat. Dia itu menjadi contoh, menjadi terang. Jadi di sini kita melihat pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pemungut cukai sini tadi orang Farisi mengatakan kepada murid-murid Yesus, kenapa Yesus makan bersama-sama orang berdosa? Dia katakan, karena seringkali kita ini jika orang berdosa kita tidak mau mendekatinya lagi. Kita mengatakan itu sudah tidak bagian kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang. Kita diangkat menjadi anak-anaknya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita ini bukannya kita ini meninggalkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi kita itu memberitakan, kita datang bersama-sama dia untuk memberitakan keselamatan itu. Jadi bukannya kita meninggalkannya, jangan juga kita memonis dia itu orang berdosa, tidak patut didekati. Jadi banyak orang-orang seperti itu pemahamannya, sehingga dia tidak mau lagi mendekati orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita dibuat menjadi terang. Nah, jadi kita seperti yang kita bilang tadi, jangan kita nanti menjadi tertarik. Kita ditarik dia, bukannya kita menarik dia. Jadi harusnya kita itu menjadi terang, itu kita menerangi dia, untuk menarik dia supaya dia keluar dari situ, supaya dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi Yesus mengatakan jelas di sini, katakannya kepada kita, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jadi di sini bukannya orang yang kudus yang perlu firman, tapi orang-orang yang tidak kudus itulah perlu firman. Jadi itulah tugas-tugas kita menjadi anak-anak Tuhan, memberitakan kepada firman Tuhan supaya kita ini kembali kepada firman Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita sering mengikuti aturan-aturan manusia. Itu bukan tugasku, itu tugas pendeta, itu tugas gereja, kita mengatakan. Jadi kita ini Bapak Saudaraku sama derajat kita, pendeta, baik juga tugas gereja, baik juga gembala, itu sama kita dalam Tuhan. Semua kita itu jika kita mengaku menjadi anak Tuhan, tugas kita sama untuk memperjuangkan memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi bukannya tugas gereja, bukannya tugas gembala, bukan, tapi tugas kita bersama. Tugas kita bersama menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita itu menjadi garam, menjadi terang, menerangi banyak orang supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat ayat 13 mengatakan kepada kita, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman itu.
firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi itu, aku datang bukan melayani orang yang benar, tapi Yesus datang untuk melayani orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengaku menjadi anak-anak Tuhan, kita itu harus bersaksi. Harus bersaksi, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi firman Tuhan. Kita itu menerangi banyak orang. Jadi bukannya hanya kita mengatakan Tuhan, 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 hanya kita berseru untuk diri kita sendiri. Jadi seringkali kita ini egois, saudaraku. Kita mengatakan kita ini anak Tuhan, tapi kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi kita hanya mengatakan kepada Tuhan, 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 Tuhan. Kita hanya berdoa, minta-minta, hanya minta-minta berkat di dunia. Jadi itulah sering yang kita lakukan Bapak Saudaraku, sehingga kita tidak akan memahami bagaimana hidup ini, untuk apa kita dipilih, untuk apa kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita seringkali kita lupa tugas yang berikan Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana di Matius 10 ini sangatlah jelas, yang Matius 7 ini sangatlah jelas mengatakan kepada kita bahwa kita ini sering kita mengabaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita lebih penting pekerjaan-pekerjaan diri kita sendiri, sehingga di sini katakannya kepada kita, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kita tidak menyadari kita ini dibuang kemana. Bahkan kita tidak menyadari kita jika tidak berbuah kita ditebang. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berbuahkan jiwa-jiwa, berbuah jiwa-jiwa supaya kita berbuah banyak dan kita tidak ditebang. Jadi jika di sini kita melihat tadi Bapak Saudaraku, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari perbuatan-perbuatan kita lah orang mengenal kita. Jadi jangan kita mengatakan hati, yang penting hati saya ini. Yang apapun yang kita lakukan yang penting hati ini. Jangan kita mengatakan hati ini, tapi harus kita menjadi contoh, harus kita menjadi berkat, harus kita menjadi terang. Dan di sini tadi mengatakan kepada kita, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita marah-marah terus, bagaimana kita bisa mengatakan kita ini adalah anak Tuhan? Bagaimana kita mengatakan jika kita melihat hanya dia marah-marah terus? Jadi sebetulnya menjadi anak Tuhan itu harus menjadi lemah lembut, penuh kasih sayang. Jadi bukan hanya bentak-bentak orang, marah-marahi orang. Jadi seringkali kita mengatakan ya, menjadi anak Tuhan itu harus dibawa, jadi harus takut orang. Jadi tidak seperti itu. Seperti kita melihat Yesus memberi contoh datang ke dunia ini, kita melihat seakan-akan dia itu orang-orang bodoh-bodoh. Dia dianiaya, dia diludahi, bahkan dicambuk, bahkan dia disepak, bahkan ditunjangi. Bayangkan, kayaknya itu dia tidak berguna, tidak ada kekuatannya. Kenapa seperti itu? Itulah contoh menjadi anak-anak Tuhan. Jadi seringkali kita ini ada perkataan-perkataan orang kita tersinggung, membuat dari situlah kita menjadi sakit hati. Seringkali kita ini tidak tahan untuk diocehi orang, tidak tahan kita ini dikata-katai orang. Jadi ini ya buktinya kita itu belum di dalam Tuhan. Jika kita memang betul-betul sudah di dalam Tuhan, kita itu kuat, kita tahan banting. Kenapa? Karena kita menjadi prajurit perang. Jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita mengerti supaya kita itu betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena ayat 21 mengatakan, Matius 7 tadi ayat 21 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukannya setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang percaya. Jadi orang berseru itu berarti dia orang percaya. Kalau dia tidak percaya, mungkin dia berseru kepada Tuhan.
Gak mungkin dia mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak sekarang kita ini menganggap jika kita sudah menjadi orang Kristen sudah pasti selamat. Jadi ini buktinya Saudaraku, dari sini tadi dari buahnya lah kamu akan dikenal. Bahkan di sini katakannya tadi ayat 21 mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa kita. Karena kita ini adalah ahli waris. Kita ini adalah anak-anaknya. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, kata artinya pengikut Kristus. Artinya kita itu mengikut apa yang diajarkan Kristus. Jadi tidak cukup hanya percaya saja. Jadi di sini kita melihat pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita melihat secara kasat mata tentu dia sudah rohani, tentu dia sudah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena di sini kita melihat tadi bukankah kami bernubuat demi namamu dan nama Yesus dan mengusir setan-setan demi namamu, nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi nama Yesus juga. Jadi Bapak Saudaraku, dia sudah rohaniah jika kita berpikir secara kasat mata kita. Tapi kenapa Tuhan mengatakan di sini ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena kita tidak mau taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau kita sendiri. Jadi kita menjadi orang Kristen melakukan seturut dengan kehendak kita, bukan kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada, harus kita jeli meneliti Alkitab ini supaya kita ini betul-betul mendapatkan seturut dengan janji Tuhan. Jangan kita hanya berseru-berseru pada Tuhan. Jangan kita mengatakan aku mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Jadi jangan kita mengatakan seperti itu, saudaraku. Itu bukanlah jaminan. Bukanlah jaminan jika kita tidak kembali kepada Alkitab, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, jika kita tidak taat melakukannya dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, di sini adalah yang menjadi pelaku firman Tuhan. Hati kita itu betul-betul kita serahkan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi harus nomor satu Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita ditipu oleh dunia ini, saudaraku. Jangan kita melihat bahwa dengan perkataan orang, si anu tadi sudah dipanggil Tuhan, sudah senang di sana, dia sudah menderita selama ini di dunia ini, dia sakit-sakit selama bertahun-tahun, dia sakit di dunia ini menderita, tapi dia sudah sembuh, sudah bersama Tuhan di sana senang-senang. Kita mengatakan, saudaraku, jika tidak ada pertobatan, jangan kita mengharap, Bapak Saudaraku. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan harus ada pertobatan. Jadi pertobatan bukan seturut dengan pertobatan manusia, tapi pertobatan seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi bertobat pun dia tapi tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak layak juga, saudaraku. Karena apa? Karena pertobatan seturut dengan kehendak Tuhan harus kita melakukan seturut dengan firman-Nya. Jadi bertobat itu secara manusia banyak. Jadi dulunya dia pembunuh, sekarang dia menjadi orang baik, itu bertobat. Dulunya dia pemabuk, sekarang dia tidak pernah lagi memabuk, itu juga bertobat. Juga dulu dia pemain perempuan, sekarang lagi tidak, itu juga sudah bertobat. Jadi dulu dia menjadi orang penjudi, sekarang lagi tidak, itu juga bertobat. Tapi itu bukanlah kebenaran seturut dengan Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita bertobat itu kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, seturut yang difirmankan Tuhan, itu yang kita lakukan, itulah yang dikatakan Tuhan bertobat. Jadi bukannya seperti pertobatan dunia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, walaupun kita baik sekalipun kita, saudaraku, kita alim sekalipun kita, saudaraku, belum tentu kita itu selamat. Karena apa? Karena kita belum menjadi pelaku firman Tuhan.
Karena di sini tadi katakannya tadi kepada kita lihat bagaimana sangatlah luar biasanya orang-orangnya tadi. Dia sudah mengadakan mujizat, sudah mengadakan tanda-tanda, tapi nyahlah kamu pembuat kejahatan. Jelas ini tadi ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi demikian Bapak Saudaraku, bagaimana kitakah akhirnya jika kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, jadi jangan kita melihat dengan kasat mata kita, tapi kita melihat dari buahnya. Dari buahnya kita melihat dari dia menjadi lemah lembut, penuh kasih sayang, dia peduli kepada sesama manusia. Itu buahnya saudaraku, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Jadi kalau dia masih egois, dia masih mentingkan diri sendiri, hanya dia berkata Tuhan, Tuhan, itu masih dipertanyakan sesuai dengan tertulis ini Bapak Saudaraku. Jadi banyak kali kita saat ini Bapak Saudaraku, kita tidak kembali kepada Alkitab. Kita tidak lagi ada waktu untuk membaca Alkitab. Kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita waktu untuk Tuhan untuk membaca firman-Nya aja tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kita ini anak-anak Bapa, tapi kita berbicara kepada Bapa kita aja tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk diskusi kepada Tuhan. Tidak lagi ada waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita itu bisa Tuhan menyenangi kita? Bagaimana bisa kita katakan kita ini anak-anak Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab, lakukanlah taat dan setia, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga rahasia-rahasia kepada firman Tuhan kita bisa ngerti dan bisa kita pahami seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan paham, kita tidak akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Sehingga sering banyak manusia membuat kebenaran diri sendiri, membuat seturut dengan kehendaknya, membenarkan diri sendiri, menganggap sudah benar. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, marilah tidak ada pilihan, hanya kembali kepada Alkitab. Taat, lakukan setia dengan setia. Jadi Bapak Saudaraku, semangat terus, bukalah Alkitab kita, renungkanlah setiap hari, lakukanlah, supaya kita ini betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan. Jika kita tidak mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, kita masih diragukan apakah kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal, apakah tidak. Jadi jangan kita hanya mendengar apa kata orang, si anu sudah pergi ke surga, sudah senang-senang dia di sana. Jangan kita hanya menghayal seperti itu saudaraku, belum tentu dia bersama Tuhan. Jika dia tidak menjadi pelaku firman Tuhan, dia belum tentu. Tapi jika kita menjadi pelaku firman, sudah dijamin, karena Roh Kudus sudah menjamin kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bagikanlah firman Tuhan ini kepada semua teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar ini betul-betul kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Share sebanyak-banyaknya saudaraku. Jangan lupa subscriber YouTube ini, supaya YouTube kita ini, firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, karena YouTuber ini Bapak Saudaraku sampai kemana-mana jika ada internet di situ. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang berikan Tuhan kepada kita Saudaraku, untuk memberitakan keselamatan, supaya satupun kita tidak binasa, tapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah Tuhan Yesus kehendaki kepada kita saudaraku. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.